warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Kota Palembang. Apa dia kabarnya pada pagi hari ini? Senang nian pemirsa, cak biasa lo Palembang naknya apa pemirsa galo-galo. Dan hari ini tuh sudah lebaran ke Tojo kurang lebih pemirsa ya. Kalau minggu lalu kita ngobrol-ngobrolnya di studio. Nah, kalau hari ini pemirsa bingung nih posisinya. Ini ada di mana ya? Ada tiba-tiba pohon, ada tiba-tiba pagar. Kita nak wawancarai siapa? Tentunya pemirsa pasti penasaran banget hari ini kita akan melakukan perayaan lebaran di mana? Meloi Cerica sama-sama karena habis ini kita akan langsung ketemu sama narasumber kita yang luar biasa. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo Bapak. Maaf lahir batin. Bapak selamat lebaran. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin Bapak. Ayo duduk di bawah aja. Langsung aja ya Pak ya. Pemirsa, sesuai dengan informasi Cerica tadi di awal, hari ini kita akan menyambut, sebenarnya beliau ya yang menyambut kita pemirsa. Kita sudah berada di kediaman atau vilanya dari Bapak Dedi yang merupakan CEO dari Holiday Angkasa Tour ya Bapak ya. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar nih Pak lebaran ini? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Waduh, gimana nih Pak lebarannya nih Pak? Hari keempat dari hari pertama sampai hari ini menyenangkan. Oh, menyenangkan ya Pak ya. Menyenangkan, Oke. kolesterol naik dikit. Aduh, ini yang kita seneng nih. Betul. Ini kebetulan memang ada dari rekan-rekannya Pak Dedi juga sudah datang hari ini, betul bersilaturahmi. Pak, kalau boleh tahu, kenapa hari ini kita ngerayainnya tuh justru di vilanya Bapak nih, bukan di kediamannya Bapak sendiri nih? Boleh dong Pak diceritain sedikit dulu? Jadi memang selama kurang lebih 6 bulan terakhir atau 8 bulan terakhir saya membeli tanah ini. Mungkin bulan Juli lalu ya, Juli 2025 saya beli tanah di sini. Kemudian iseng-iseng saya beli tanah. Kemudian saya lihat mencoba mau membangun tempat tinggal transit ya. Akhirnya saya bangun rumah kayu. Itu rumah kayunya sebelah kiri tuh. Oke, nanti akan ada cuplikannya ya pemirsa ya. Nanti kita mungkin juga bakal ke sana pemirsa. Jadi luasnya ini 1.400 meter persegi. Oke. Nah, setelah saya bangun rumah kayu jadi sama gazebo untuk saya singgah, saya lihat kayaknya bagus nih kita kembangkan lagi. Nah, saya bangunlah ini rumah ini kecil ini. Rumah kecil ini saya sebut jadi villa tempat tinggal transit kami. Saya ketika lelah atau jauh dari kebisingan karena daerah ini memang Atau nyari wangsit gitu ya Pak ya? tempat istirahat memang cuman Oke. karena ini dekat airport yang terdengar 1 jam sekali naik turun pesawat saja. Oh betul Pak, tadi waktu opening udah tuh lewat satu tadi tuh kebetulan itu sambutan. tuh. Maka saya buat kenapa outdoor. Nah, itu kebetulan Nah, pesawat baru turun, satu tuh. pemirsa lewat lagi tuh satu tuh. Jangan-jangan itu pesawat yang dicarter Pak Dedi tuh barusan berangkat tuh. Jadi Batik soalnya yang lewat barusan. kenapa saya bikin makannya di luar? Jadi memang temanya ini makannya di luar, meja makan di luar, dapur di luar. Jadi sehingga ketika makan pagi, makan siang, makan malam kita bisa lihat Betul. pesawat Dan naik sejuk dan juga turun. sih Pak ya. Sejuk, apalagi sore malam hari. Waduh, nikmatnya angin kita bisa sepoi-sepoi memandang ya. langit, bintang dengan langsung ya tanpa alat bantu. Nah, akhirnya sampailah hari ini saya menjadi betah tinggal di sini. Oke. Jadi betah tinggal di sini sampai akhirnya saya lebaran di sini deh. Oke. Jadi ini sudah merupakan lebaran yang kesekian Bapak di sini ya Pak? Lebaran ya, berarti? pertama. Ya, Oh, tahun yang pertama. Oh, tahun pertama. Karena saya beli berarti baru selesai ya Pak ya? Saya beli 2025 bulan 7 ya. Sekarang 2026 Maret ya. Oke. Artinya baru 8 bulan. Dan ini dulu semak. Hutan semaknya tinggi mungkin 1 meter penuh nih hutan semua. Akhirnya saya tebas, bersihkan, inilah jadinya villa. Oke, baik. Saya pagar keliling, kemudian lagi nanti rencana ini belum selesai pengembangannya, saya akan bikin nanti pool kolam renang buat anak-anak serta
water heater ya. Oke, water heater. Sehingga tempat permainan anak bisa dinikmati malam hari. Curiga mau bangun mall juga Pak Dedi di sini. Jadi anaknya one stop place gitu loh, nggak kemana-mana lagi dia. Betul. Ya kan? Nanti semuanya sama Pak Dedi dibeli tanahnya gitu kan, bangun mall. Iya, ya amin, doain ya, doain. Betul. Nih, Bapak kalau kita ngomong, iya, nggak usah lagi kita ke tengah kota ya, ke sini gitu ya makanya. Nah kalau kita ngomongin soal Lebaran, tradisi Lebaran kalau buat di Bapak sendiri di keluarga besar seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi Lebaran itu sebenarnya tradisi saya itu sebenarnya pulang kampung ya. Jadi sudah 6 tahun terakhir ini saya Lebaran di kota Palembang karena mama papa sudah meninggal, sudah tidak ada. Cuman memang karena mama papa itu orang Belitung, jadi dimakamkan wafatnya di Palembang dan dimakamkan di Belitung, Oku Timur, BK16. Jadi saat ini hari raya Idul Fitrinya, sholat idnya saya di kota Palembang. Hari pertama, hari kedua, setiap hari raya selama 6 tahun terakhir saya di kota Palembang. Hari ketiga pasti ke Belitung. Nah, kemarin hari Lebaran ketiga saya pulang kampung ke Belitung untuk menziarahi dan berjumpa keluarga di Belitung. Ziarah makam mama papa saya di Belitung. Itu jatahnya hari Lebaran ketiga setiap tahun. Nah, ini adalah putri sulung saya, putri pertama saya bernama Raisa Arwa Sophia. Suruh kita nyanyi dulu Pak Raisa. Oke, nyanyi nak. Nyanyi dulu. Kakak bernyanyi apa? Nanti dan alhamdulillah ini Raisa usia 6 tahun 10 bulan ya saat ini, 6 tahun 10 bulan, 6 tahun 11 bulan. Puasanya full 30 hari. Luar biasa pemirsa. Puasa full 30 hari, alhamdulillah. Saya kawal terus dan kemarin kami sempat jadi tradisi Ramadan saya selama 30 hari. 10 hari pertama saya Lebaran di Palembang bersama keluarga. 10 hari kedua setiap tahun saya 10 hari pertama Ramadan di Palembang bersama keluarga. 10 Ramadan kedua hari ke-10 sampai 21 Ramadan saya selalu ada di Mekah. Ya, setiap 10 hari pertengahan Ramadan saya ada di Mekah dan 10 hari terakhir kembali ke Palembang persiapan untuk Lebaran di Lebaran sini, bagi THR dan lain sebagainya. Sampailah hari dari ini. Bapak sendiri nih Pak, apa sih Pak yang ngebedain? Bapak kan katanya 10 hari 10 hari kedua di bulan Ramadan itu pasti Bapak di Mekah. Iya, apa yang membedakannya? Apakah memang ada kayak sensasi lebih enak ibadah di sana atau gimana tuh Pak? Dan itu udah berlangsung berapa tahun tuh Pak? Mungkin sudah ke 7 kali ya, 7 tahun Ramadan ya. 7 tahun Ramadan, 7 tahun berturut-turut saya Lebaran. Saya puasa 10 dan sampai ke 20 pasti ada di Haramain. Kenapa saya pilih? Karena yang pertama, pokoknya teman-teman muslim harus cobalah puasa di Mekah ya, Madinah. Semua yang datang ke Haramain ketika puasa di Mekah dan Madinah atau melaksanakan ibadah umroh mesti ketagihan dan jatuh cinta gitu ya. Kenapa? Karena Mekah Madinah yang pertama Rasulullah bersabda, siapa datang untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan, maka ganjarannya berhaji bersamaku. Ganjaran pahalanya berhaji bersamaku. Maka kenapa? Haramain itu Mekah Madinah kalau Ramadan penuh seperti haji ya, seperti ramai sekali. Harga hotel Mekah Madinah mahal semua. Naik ya Pak ya? Naik. Kita bilang mahal sekali ya Mekah Madinah hotel. Nilainya mahal tapi tidak ada yang jual, habis semua. Karena saking semua umat muslim di dunia ibadah ingin menikmati ibadah puasa di Haramain. Di Haramain. Apalagi 10 hari terakhir. Itu kalau 10 hari terakhir itu sab sholat dari hotel-hotel sampai ke Masjidil Haram itu sampai 1 kilo. Jadi keluar hotel itu udah buka sejadah dan langsung bisa ikut imam, nggak bisa masuk lagi. Nah itulah uniknya. Nah kemudian yang selanjutnya, kenapa di Mekah sama pada saat Ramadan ada nikmat tersendiri ketika saya pribadi, mungkin teman-teman muslim yang sudah pernah umroh di Ramadan, ada nikmat tersendiri ketika kita menahan haus dan lapar di Haramain, berpuasa itu
Apalagi pada saat keberangkatan. Jadi keberangkatan dari Indonesia sampai ke Mekah itu kan perbedaan waktu 4 jam. Jadi kita berpuasa artinya 12 tambah 4, 16 jam. 16 jam. Nikmat sekali. Memang lapar, terasa haus, terasa, tapi Masya Allah. Tapi nggak vertigo kan, Mbak? Alhamdulillah. Termasuk Raisa pun puasa loh. Jadi Raisa puasa di dalam pesawat. 16 jam, Saya Pak. penerbangan kemarin dari Palembang, Jakarta, Madinah gunakan Garuda. Alhamdulillah Raisa puasa, walaupun puasanya 16 jam dalam pesawat. Saya lihat teman-teman di dalam pesawat banyak juga yang batal puasa karena sapar ya. Tapi saya bilang sama Raisa, jangan nak. Kalau kakak kuat jangan nak. Karena duduk bersama saya, alhamdulillah sampailah Madinah pukul 3 sore, berbuka 4 jam lagi. Full puasanya sampai dengan maghrib. Alhamdulillah. Hari termasuk diantaranya adalah 16 jam itu ya, Pak, Kenapa? Uniknya Makkah Madinah ketika kita melaksanakan umroh di Haramain di bulan suci Ramadan, setiap hari di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu sedekah makanan ya. Jadi semua orang yang ada di dalam masjid pada saat melaksanakan ibadah sholat ataupun umroh di Haramain maupun di Madinah, itu semua akan kebagian makanan yang dibagikan oleh petugas masjid ataupun orang-orang kaya yang bersedekah. Mata kita dimanjakan dengan makanan yang banyak, melimpah. Dan itu asik menurut saya sebagai seorang muslim, punya keunikan ketika kita berbuka puasa, itu semua orang berebut bersedekah. Sampai makanan diambil, dikasih satu-satu. Air minum yang selalu akan ada adalah kurma, kemudian lagi yogurt ya apa ya, yang yogurt. Kemudian lagi air jam-jam udah pasti, kopi, teh, kopi, roti, ya. Walaupun kita teh, kopi, walaupun yogurtnya tuh masem ya, nggak cocok dengan kita, tapi diambil. Saya selalu ikut berebut untuk rebutan makanan. Nah, itu membuat unik. Jadi sebelum maghrib semua petugas akan membagi makanan, plastik ditaruh di depan tempat sholat kita. Dan ketika azan maghrib berkumandang, semua umat muslim makan dengan makanan yang telah disajikan dan dibagikan. Dan kemudian setelah itu dibereskan sama petugas, baru kita melaksanakan sholat maghrib. Dan itu menurut saya unik. Hanya ada di Mekah dan Madinah. Itu feel-nya pasti beda banget pemirsa. Ngapoin, itulah kenapa Bapak 7 tahun ya Pak ya? 7 tahun. 10 puasa. Dan insya Allah setiap tahun 10 Ramadan saya akan ada di Mekah Madinah. Teman-teman holiday mesti coba. Dan kebetulan Ramadan tahun ini jemaah holiday bersamaan dengan saya berangkat itu ada kurang lebih 700-800 jemaah. Jadi saya bersamaan dengan jemaah walaupun berbeda pesawat ya. Tetap ya Pak ya, barengan ya sama Dan alhamdulillah berbarengan di Mekah Madinah program kita bersamaan. Saya buka bersama dengan para jemaah, teman-teman perwakilan holiday yang ada di Mekah Madinah saat umroh bulan suci Ramadan. Pastikan nanti coba umroh bulan Ramadan ya, tentunya bersama holiday yang langsung CEO-nya ya. Nah ini kayaknya di luar nih udah mulai berdatangan para tamu-tamu pemirsa. Habis ini Pak Deddy mau menyapa dulu tamu-tamunya, tapi setelah ini pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan sidak langsung makanan lebaran favoritnya Pak Deddy apa sih sebenarnya ya. Habis ini ya pemirsa ya. Betul, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Halo Palembang. Kalau misalnya pemirsa bisa lihat pemirsa,
Itu kalau kamera berbalik itu nanti kita akan sidak juga ke situ ya, Pak ya. Kita akan ke situ nanti. Oke, baik. Ini mau ke sini dulu atau kita mau ngeliat makanan dulu nih ceritanya, Pak? Oke, boleh. Langsung dulu ya. Terus. Kita mau cek dulu nih. Terus, Lebaranan di vilanya Pak Endi Dedi. makanan aku, Ki? Makanannya apa aja? Dan makanan favorit Pak Dedi ini apa nih makanan dari tadi? favoritku nih, Ki. Nah, tuh, mana tuh? Kamera boleh ngezoom in. Aduh, ini udah lengkap banget pemirsa. Oh ini untuk tamu ini. Betul, tapi kita cek-cek dulu ya. Ini ada kue-kue nih, terus kemudian ada pempek tentu saja lebaranan orang Pempek. Palembang pemirsa. Nggak akan lengkap kalau misalnya nggak kate pempeknya. Terus kemudian ada bolu, ada es juga, ada kurma. Kita masih nunggu makanan favoritnya Pak Dedi. Ini makanan apa sih Pak sebenarnya kita Nih, tunggu? mana makanan favorit saya nih? Oh, ini nih. Oh, apa ini? Sop ayam Oh, kampung. Sop ayam kampung boleh Nah. taruh di sini Mbak, boleh. Sop ayam kampung. Ini sop ayam kampung. Sama Opor, ikan, ya? rendang dan lauk-lauknya itu Bapak pasti harus ada sop, Sop ayam kampung ya Pak yang setiap hari harus ada. Setiap ikan lais, tahu dan tempe. Oh, tahu dan tempe. Tapi kalau lebaran yang wajib ada adalah ketupat. Oh, ketupat. Ya, Oke, ketupat. baik. Masih Jadi, sama ya Pak ya. Ketupat ini dari saya kecil sampai dengan usia sekarang setiap lebaran pasti ada. Oke. Lebaran pertama, lebaran tapi ketupatnya udah habis kan. Lebaran 1, 2, 3, dan 4. Minimal kita kebagian sop ayam favoritnya Sop ayam Pak Dedi kampung. pemirsa semuanya. Sop ayam kampung. Sop ayam kampung. Ini terlihat menggugah sekali ya. Ini dan sebelum kita icip-icip kayaknya kita coba menyapa-nyapa dulu para tamu yang ada di sana juga ya. Kita mau ngelihat area Yuk, lain kita- dari villa ini pemirsa ya. Tetap kita ke ikutin rumah kita kayu. terus ya di Halo Palembang. Oke, nah pemirsa kita mau bergerak ke ini area apa sih Pak sebenarnya ini? Jadi pintunya ada 2. Ini pintu pertama masuk. Pintu utama ini sebenarnya. Oh, pintu utama yang di sebelah situ berarti Pak ya? Cuman yang standby dibuka adalah pintu belakang ini. Oke. Nah, kenapa pintu belakang? Karena ini jalannya pribadi. Nah, Oh, private ya, Pak ya? Iya, private. Karena ini sebelah ini rumah kakak. Sebelah sana tanah kosong. Oh, berarti Jadi kalau ini tanahnya ada rumah keluarga juga di ada sana ya? sebelah kanan saya. Oke, baik. Nah, kemudian sebelah kiri saya garasi mobil. Garasi mobil. Koleksi mobilnya Bapak ya, Pak ya? Garasi mobil itu gudang dan ini rumah utama saya nih. Rumah saya. utamanya. Kita Rumah lihat saya. pemirsa rumah utamanya Pak Dedi di vilanya beliau itu seperti apa. Oh, udah ada organ tunggalnya juga Kita nih siap kayaknya. hiburan. Bisa dangdutan Ini tamu kita dari pemirsa. mana? Nah, ini rumah kayu favorit saya. Jadi saya tinggal dan tidur di sini setiap hari. Oke, hampir setiap hari nih Pak Setiap berarti ya? malam, setiap Oke. malam di Oh, sini. hampir setiap malam ya. Nah, kita lihat ya. Rumah kayunya. Oh, bagus Wah, kan ini villanya nih. arsitekturnya beda pemirsa. Dan Kalau ini- tadi lebih ke arah minimalis aja ya Pak ya? View-nya lain, view-nya. Betul, betul sekali. Ini inspirasinya dari mana sih Pak? Jadi ini saya bangun tanpa arsitek dan saya mendesain sendiri semua. Saya menggambar, saya letakin satu pertama yang saya bangun adalah gazebo itu. Oh, gazebo. Sebelah Nanti kiri dilihat ya bangunan rumah pemirsa ini ada ya, nanti gazebo, akan ada tayangannya. tempat kita nongkrong ya. Jadi kalau malam hari kita bisa nongkrong, ngumpul di situ. Nah, kemudian barulah yang kedua yang saya bangun adalah rumah kayu ini. Dan ini idenya muncul dari pikiran saya sendiri. Jadi ini karena- semua didesain karena pikiran sendiri. Karena ini ya, pasti inspirasi sendiri ya Pak Terinspirasi ya? sendiri. Oke, baik. Jeniusnya tadi ya. Apakah memang karena dulu kalau di Blitar kan berarti banyak persawahan gitu ya Pak? Ya, Jadi ya, kan kayak ya. rumah-rumahnya kan rumah-rumah panggung Mirip, juga. mirip. Dari situ ya Pak ya? Berarti Mirip, mirip, inspirasinya ya. Inspirasi. Oke, baik. Dan ini lantainya beton ya, bukan kayu. Oh, lantainya beton Mbak? Nah, beton ini. Oke, beda beli. dong ya berarti. Beton. Ini biasanya Bapak memang hampir setiap hari menghabiskan waktu di sini, bukan di rumah utamanya Bapak? Sampai sekarang iya. tertentu aja? Oh, Sampai oke. sekarang iya. Saya udah 8 bulan di sini. Nah, 8 bulan di sini. Oke. Ini kalau boleh tahu ini villanya ada berapa kamar sih Pak? Kamarnya hanya satu, kamar pribadi saya. Kebetulan tidak pacak kita numpang nginep pemirsa berarti ya, karena kamarnya cuma siko. Kalau gala di gazebo pemirsa. Tapi di depan ada 2 kamar dan di Oke. depan ada 5 kamar semuanya. Oh, Jadi villa ini ada 5 kamar. Oke. Rumah utamanya atau villa utamanya ada rumah kayu ini. Kamarnya hanya 1. Penasaran ini apa ya? Sertifikat Oh, of ini apa ya, ya. ya? Jadi Pak, boleh ini- dong kita. Oh, Jadi ini Raisa.
Ini Raisa ikut Seamo matematika ya. Wow. Seamo nih Internasional. kemarin dia sempat ikut di regional di Sumatera Selatan dan Indonesia menang. Kemudian ini adalah hasil lomba internasional. Internasional kemarin di mana nih Pak? Tuan rumahnya Indonesia ada di Bali. Oh, Saya wow. mendampingi beliau. Berapa Raisa. negara nih Pak? 22 negara. Wow, dan Raisa 22 sampai negara. dapat sertifikat. Ya nih. ini juara Bronze 4 medal ya, Pak, ya? Iya, iya, Wow. juara 4. Tuh boleh di zoom in ya. Raisa Arwa Sophia. Tuh attaining bronze in the Southeast Asian Mathematical Olympiad. Waduh, Pak Dedi selain daripada beliau mempunyai villa yang indah, mempunyai anak yang indah dan juga otaknya indah pemirsa, karena sudah pernah menang medali. Wow, luar biasa. Itu Kalau memang ini- rajin belajar kah atau gimana Pak? Kalau Raisa sendiri? Dipaksa. Ternyata masih sama kayak anak kecil Dipaksa. lainnya di Saya bangku bilang, ya. kamu harus bisa berhitung. Nah, saya mengajarkan dia harus bisa berhitung, mengaji, dan sholat. Kenapa nanti kamu harus berbisnis supaya kamu bisa berhitung? Kalau kamu nggak bisa berhitung, nanti kamu dibohongin orang. Itu aja pesan saya Oh, setiap hari. itu, oke. Kamu harus bisa berhitung seperti papa kamu. Itu aja. Kamu harus lanjutkan usaha papa, salah satunya harus bisa berhitung. Karena kalau tidak bisa berhitung, nanti uang kamu habis, saya bilang. Belum apa-apa udah meraih medali itu pemirsa itu. Ini banget ya, kenceng banget motivasinya Nah, ya. kalau yang ini global art, melukis, menggambar. Oh, melukis, menggambar. Nah, kemarin dia runner up juara 1 di region juga di Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan ya. Nah, kemudian ikut nasional di Jakarta, dia kalah, nangis akhirnya. Gak Nangis. apa-apa sekali-sekali. Masa dia menang medali terus? Jadi Nggak adil kan ya? teman-temannya bawa piala pada saat itu di Jakarta, dia menangis karena dia kalah. Saya bilang, tenang Raisa, seberapa besar pialanya papa belikan yang lebih besar. Buat dewek pemirsa. Dari Jadi, Anda untuk Anda iya. berarti ya. Terus karena yang menang waktu itu juara satunya saya ingat diberangkatkan ke India untuk lomba internasional. Jadi pada saat di ruangan untuk mengobati hatinya supaya tidak menangis, Dewa. juara 1 ke India, kakak saya bawa berangkat ke Eropa. Akhirnya ke Eropa beneran. Itu enaknya pemirsa kalau punya ayah, punya papa, CEO, holiday angka 1. Ini ngomong-ngomong anak-anak kameramen juga kayaknya pengen diangkat jadi anak nih Bang. Jadi akhirnya barulah dia berhenti menangis karena dia merasa lebih menang daripada India. Oke. Katanya dari Indonesia Eropa lebih jauh. Nah, jadi akhirnya bulan 12 saya berangkat ke Eropa 20 hari bersama Raisa. Saya ke Spanyol 1 minggu, kemudian dari Spanyol saya ke Eropa Utara, ke Finlandia, kemudian lagi Swedia dan Norwegia. Wow. 20 hari. Dan pada saat itu musim winter, jadi Raisa bisa menyaksikan fenomena alam di mana winter itu matahari tidak ada. Jadi matahari itu hanya terlihat 2 jam saja selama 24 jam. Sisanya gelap. Pukul segini siang udah gelap seperti Bingung jam nggak 12 Pak dia malam. sebagai anak kecil waktu itu? Karena dia ini memang sudah biasa terinspirasi, jadi dia happy, menikmati. Bahkan suhu minus 30 derajat dia masih enjoy. Dan tidak mau pulang ke Indonesia. Kenapa kakak nggak mau pulang ke Indonesia? Di Indonesia suka mati listrik katanya. Mati PLN. Waduh, jadi Sampai dia sekarang dia masih pengen jalan-jalan ke Eropa lagi. kepengennya Tunggu, nah. seharian nggak ada mati listrik Nggak sama mati sekali ya listrik. Pak ya. Oke, motivasinya bagus banget. Rada berantakan karena banyak barang. Nah, Oke. ini belakang saya mau bangun kolam ikan. Oh, ini yang katanya mau kolam renang di sebelah mana nih Pak? Kolam renang di sebelah sana kanan. ya. Ini kolam ikan, nanti Ikan di akan sini. dibikin. Jadi kalau sore Raisa pengen kasih makan ikan, Oh, ini bisa udah dapat. mulai jadi. ada nih. Cuman belum selesai. Tinggal finishing Tinggal ya Pak ya, finishing. berarti ya. Kalau haus bisa langsung Langsung. ketik dogan. Bentar sih. Dan ini dikonsumsi. Lebih kepengen motoran sih Pak sebenarnya. Motoran boleh, motornya ada, mobilnya ada. Semuanya ada ya. Oke, kita mungkin balik ke depan lagi ya Pak ya. Oke. Boleh. Arif, Langsung.
porcelain is cool against my palm. Before the clock begins its jagged crawl, the steam rises in a ghost of white, dissolved in the heavy shadows of the night. The grounds are dark and the water is clear, the only honest thing I hold right here. No voices leaking through the drywall skin, just a quiet way the day begins. And the light lays down in strips of... Ayo masuk. Ini staf gedung Geraha 66 ya. Staf gedung Geraha catering kan? Catering. Pak Lurah. Nah, ini Pak Lurah alang-alang lebar. Aduh, sampai Pak Lurah hari ini pemirsa. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin Bapak. Iya. Abis ini kita langsung kayaknya ya Pak ya. Yuk. Kita mau makan-makan pemirsa. Ayo Pak Lurah. Go. Ini yang kita tunggu Ibu, dari maaf tadi lahir batin. nih. Ayo. Kita Silakan. makan. Yuk. Pak Lurah. Before the world comes looking for me, static hasn't started its long hum, but it's long come. The heavy boots of duty haven't come. I can smell the beans and the cedar dust. Ini yang kita tunggu dari tadi nih pemirsa. Kita tunggu dari tadi makan. Mau Bang. makan, Ini mau kemana? nyicipin makanan di vilanya Pak Deddy. Balik lah. Cedar still sleeping inside of the flower. Now watch the dust smoke drift in a yellow beam, like tiny planets in a steady stream. Ini yang punya Bank Mandiri kilometer 12. Big boss kita nih. Selamat datang Pak, silakan makan yuk, ambil makan yuk. Through the air, cattle saddles with the die inside. Underneath the pale and empty sky, there is a grace in the young. Oke, kita langsung aja ya. Di belakang tadi banyak kue-kue. Ini hidangannya apa nih Pak? Kalau yang di Hidangannya sini? Bakso apa ya nih, Tak? kayaknya ya. Bakso sih, iya betul. Ayo Bakso. teman-teman. Giant clock before the keys turn inside the lock, and the light lays down in strips upon the pine. A golden ladder that I start to count before the engine comes and siren scream. I am standing in the hollow of a dream. Everything is unwritten and wide, with nowhere left or a man to hide. The kitchen floor is a map of what could be, before the world comes looking for me. Pak, sebelum kita lanjut ya, ini ngomong-ngomong, biasanya kan orang tuh kayak semen atau apa. Ini kenapa malah di aspal? Iya, jadi emang saya suka halaman tuh di aspal ya. Oke. Ini saya aspal pribadi sekeliling. Nanti kita lihat spotnya ya. Semuanya ya Pak ya, kalau saya lihat dari pintu masuk Iya. sampai pintu ini. Semua di Itu aspal. ada alasan tersendiri nggak Pak? Maksudnya kayak di luar aja tuh nggak di Iya. aspal tuh. Karena aspal ini warnanya hitam, jadi saya senang dengan warna hitam. Oh baik, sesimpel itu ya pemirsa. Dan memang apa ya, konsturnya lebih rapi. Oh, Lebih oke. rapi. Cuman ini belum selesai, baru satu kali pengaspalan, akan saya lakukan pengaspalan ulang nanti. Itu yang sudah finish seperti itu hitam. Dijamin nggak ada jalanan bolong lah Pak ya di sini. Nggak akan. Nggak akan mungkin. Nah ini palem kenari ini. Oh ini. Palem kenari. Oh Bapak berarti Susah dari- juga tadi bilang katanya suka tanam-tanaman juga ya Pak ya? Sampai Jadi ada semua pohon ini, semua dogan. penghijauan. Itu Pohon dogannya kelapa. bisa diambil tuh Bisa. Pak? Oh bisa, oke. Ini baik. setiap pekan saya selalu ambil buat diminum sendiri Oke. pribadi. Ada dua ya, di depan satu, di belakang pun ada satu. Di belakang satu. Kalau itu pohon apa tuh Pak kalau boleh tahu tuh? Ini bonsai ya, bonsai, Bonsai ya? bonsai. Oke. Tapi memang dia besar. Kemudian kalau ini pohon palem kenari, Palem kenari. palem kenari, dan semua rumput. Saya senang dengan penghijauan. Jadi banyak. Jadi dia keliling rumput. balance ya Pak ya, antara dia ada rumput-rumputnya, Ada rumput, pohon, terus ada kemudian ada pohon, aspalnya ada juga aspal. ya. Ini nanti pemirsa jangan-jangan Pak Deddy kalau udah retired, perusahaannya dikasih ke Raisa, beliau jadi petani nanti. Kita langsung ya Pak ya, Yuk. kita mau makan kita. Ada lapangan tenis meja. Oke, oh iya benar. Saya akan bikin lapangan bulu tangkis dan kolam renang yang belum selesai. Oke, Mudah-mudahan nanti ya. 1 bulan 2 bulan lagi. Next ya Pak, nanti kita akan liputan lagi pasti pemirsa ke sini. Yuk. Ya Pak. And the light lays down in bits upon the ground. A golden ladder that I start to climb before the engine comes and siren scream. I am standing in the hollow of a dream. Every name is unwritten and white. Nowhere left or a man
keseruan ya, ramai hari. Kita mau makan dulu pemirsa, kita cicipin bakso di rumahnya Pak Dedi, rasanya kayak apa? Ini yang masak bakso ini adalah catering gedung kita ya. Oh, oke. Sendiri. Jadi karena kita punya gedung Oh, karena Bapak punya gedung sendiri, jadi pernikahan, cateringnya masakin buat masak sendiri. ini juga. Maka saya kalau bikin acara bisa cepat, karena yang punya catering sendiri, punya gedung sendiri. Semuanya punya sendiri ya, Pak? Gedung Geraha 66 dan Tiara Puspa. Oke. Nah, teman-teman yang mau nikah pakai gedung Holiday, yaitu Geraha 66 dan Tiara Puspa. Lupa pemirsa ya. Bisa daftar melalui Pal TV ya. Bisa dapat diskon nanti. Kita lihat nih pemirsa, ini bakso daging sapi atau daging unta pemirsa? Mungkin dibawa sama Bapak ya. Dari Ramadan kemarin. Dari Mekah kemarin. Dari Mekah kemarin makanya. Mak Nyus. Mak Nyus. Kapan lagi lebaranan bareng CEO-nya Holiday Angkasa Tour pemirsa. Dijamu bakso, diajak keliling-keliling vilanya, makan pempek, makan kurma, waduh. Makan yang lain banyak. Betul. Sekalian diliatin nanti vision ke depan vilanya mau jadi apa ya. Aduh. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, selama Lebaran biasanya paling lama Bapak ngerayain Lebaran berapa lama sih Pak? Bisa 2 minggu kah kalau tamunya sebanyak ini? Gitu? Jadi kalau di rumah itu bisa 6-7 hari di rumah ya. Sisanya itu biasa saya di kantor, nanti di Holiday Angkasa Wisata itu akan tetap ramai tamu sampai dengan 2 minggu, 3 minggu. Sawal selesai itu kadang-kadang saya masih banyak tamu di kantor Holiday. Lebarannya Bapak kayak orang Malaysia ya Pak, hampir sebulan ya Pak ya. Iya, karena banyak teman-teman dan keluarga, jadi memang seperti hari ini kita tidak mengundang semua orang ya, jadi hari ini hanya teman-teman dekat saya yang kenal. Yang VIP akses saja ya Pak ya. Aduh, iya Tete dan ayam tahu aja perwakilan Holiday pemirsa. Angkasa Wisata. Tapi segitu pun udah ramai dan villa ini Ya, betul. sudah hampir penuh ya. Betul. Alhamdulillah. Dan ini kayaknya yang paling Bapak tunggu kayaknya Pak ya kalau pas Ya, Lebaran ya semua pas orang Lebaran kumpul, karena saya gitu. emang senang dialog, senang ngobrol, senang kumpul. Jadi kalau saya di kantor itu bicara ngobrol sama saya bisa bertahan 2-3 jam. Asal betah ya ngobrol. Cuman memang setiap tahun berbeda. Tahun lalu saya open house-nya di Gedung Geraha 66. 2 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut saya open house Idul Fitri itu di Gedung Geraha 66. Nah, ini karena villa ini baru jadi dan Nggak nyari ya Pak ya tahun ini ya. saya pengen lakukan di villa yang baru kita selesaikan ini. Oke. Ayo kita makan yuk. Udah selesai. Ada kopi nih apa Okta? Kopi ada kopi. Goes unsentenced, they all bright. How it all can flood the sky. Silence or go with the silence lie. With a nothing, when me a cry. Guys, what let the leaves and like the crack by. Where's a piggy music? Where's if I'm breaking check by. Goes untent to loosen. Goes untent to loosen. Goes untent to loosen. Goes untent to loosen. So goes Trevor and he styles. Hari ini saya bagi 30 juta tinggal 2 lembar. 30 juta tinggal 2 lembar. Ini terakhir. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini dihalal kita udah habiskan uang 30 juta dan sisa 2 lembar. Kita berdua. 1. All these hot guy bills are simple shows. I'll be chaplets by Ayo Kenji, 1, 2. Bands and beaches, cause we dreams we need. But choco jam my hand. But
came so near me. Pose and then to loosen, 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 pose and then to loosen. Pemirsa, itu dia tadi kebersamaan kita dan keseruan kita hari ini berlebaran di vilanya Pak Dedi yang merupakan CEO dari Holiday Angkasa Wisata Tour. Pemirsa, senang banget selama sejam ke belakang kita sudah mengulik lebih dalam kebiasaan lebarannya Pak Dedi, vilanya ini di mana, terus kemudian apa yang mau dilakuin di vilanya dan kemudian kesehariannya, termasuk saat tadi kita sudah dapat informasi berbagai macam prestasinya Raisa, anaknya Pak Dedi sendiri. Tapi ini nggak kerasa nih Pak, kita udah ngobrol-ngobrol dan sudah bareng-bareng selama 1 jam ke belakang. Boleh mungkin Pak sebelum closing Bapak mungkin punya himbauan atau mungkin punya closing statement buat pemirsa Halo Palembang. Ya. Buat pemirsa Pal TV Halo Palembang khususnya acara, yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga kita semua kembali dalam keadaan fitrah dan 1 bulan full di bulan suci Ramadan Allah terima ibadah kita, Allah lipat gandakan pahala kita, dan Allah kubur dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah ijabah semua hajat-hajat kita. Dan kepada seluruh pemirsa Pal TV Halo Palembang, semoga teman-teman semua setiap hari dapat berbagi kepada semua umat ya, kepada semua teman-teman dan bermanfaat untuk banyak orang. Dan saya berdoa kepada Allah semoga antum semua nanti bisa berangkat umroh bersama Amin, amin, Allahumma Travel Holiday amin. Angkasa Wisata ya. Jadi bisa berangkat umroh bersama Holiday Angkasa Wisata, dan semoga Allah mudahkan langkah kita untuk dapat melaksanakan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW ini, yaitu melaksanakan ibadah umroh, dan semua umat muslim dapat menyelesaikan rukun Islamnya, itu pelaksanaan perjalanan ibadah haji, dan tentunya bersama Holiday Angkasa Wisata. Amin, amin ya Allah. Dan semoga juga Holiday Angkasa Wisata semakin gede ya Pak ya. Amin. Sebulan mungkin 2.000 jamaahnya pemirsa, bukan 1.000 lagi ya yang diberangkatin ya. Amin. Sebelumnya terima kasih Bapak udah Sama. bersedia berlebaran bersama kami, bersama timnya Pal TV juga. Terima kasih, Sama. makanannya enak-enak. Habis ini Terima pemirsa kasih. Cerica dan teman-teman itu mau lanjut makan lagi karena masih banyak yang mau dihabisin pemirsa. Terus habis itu mau nyanyi-nyanyi juga kita. Tapi Karena tetap pemirsa dibayar ya. Enggak dong Pak. Oh ya, langsung ada sawerannya ya. Sekali nyanyi 1 juta. Wah, berat ya. Oke pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Halo Palembang setiap Senin sampai hari Jumat dari jam 9 sampai jam 10 tentunya dengan seluruh presenter Pal TV yang kece-kece dan cakep-cakep tentunya. Pamit undur diri, BC Rica Aziz, pemirsa dan juga Pak Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Near me. Pose and then to loosen, pose and then to loosen, pose and then to loosen, pose and then to loosen.